Selamat datang para peserta pelatihan fungsional analis hukum ahli pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih Anda telah mengikuti pelatihan analis hukum ahli pertama metode PJJ atau online. Online sinkronus melalui Zoom meeting dan online asinkronus melalui e-learning. Peserta pelatihan yang kami banggakan. Video pembelajaran ini merupakan bagian dari online asinkronus. Mata pelatihan, klasifikasi bahan dan data dalam rangka pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis. Dalam video ini, kita akan membedakan konsep hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yuk kita simak video ini lebih lanjut. Seperti kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengertian hukum tertulis adalah peraturan dalam bentuk tertulis, dalam wujud tertulis, yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Seperti kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada 7 bentuk hukum tertulis, mulai dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai Perda Kabupaten atau Kota. Peraturan tidak tertulis yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh dari masyarakat dan merupakan salah satu sumber hukum nasional. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum agama, hukum adat, dan juga konvensi atau kebiasaan. Tertulis terdapat di dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ada 3, yaitu wujudnya. Hukum tertulis merupakan peraturan yang tertulis, wujudnya tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis merupakan peraturan yang wujudnya tidak tertulis. Namun, di kemudian hari bisa jadi hukum tidak tertulis itu menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan dan peraturan daerah. Lalu, yang kedua adalah prosedurnya. Hukum tertulis, prosedurnya formal melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, ditetapkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang. Sedangkan hukum tidak tertulis, prosedurnya non-formal, timbul dan lahir, tumbuh kembang di kalangan masyarakat. Dan perbedaan ketiga adalah di dalam sistem hukum nasional. Hukum tertulis merupakan sumber hukum utama, sedangkan hukum tidak tertulis merupakan salah satu sumber hukum nasional yang berada di lingkaran terluar. Bapak dan Ibu peserta pelatihan analis hukum ahli pertama yang berbahagia, demikianlah perbedaan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.